Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan pada pembelajaran keempat ya, yaitu pada muatan IPS mengenai usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok? Usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal keuntungan. Usaha kelompok ini biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Berikut merupakan kelebihan dan juga kekurangan dari usaha ekonomi kelompok. Kelebihan dari usaha ekonomi kelompok yaitu: pertama, modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Kedua, risiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Dan yang ketiga, ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Sedangkan kekurangan dari usaha ekonomi kelompok yaitu: pertama, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Dan yang ketiga, kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal. Nah, bentuk-bentuk usaha ekonomi kelompok ini dibagi menjadi 3. Pertama, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Kedua, BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Dan yang ketiga, koperasi. Pertama, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan atau persero. Contoh dari BUMN adalah Perum Bulog, PT KAI, PT Pertamina, PT Angkasa Pura, PT BRI, dan PT Bank Mandiri. Nah, kemudian di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD ini merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan didirikannya perusahaan daerah adalah untuk mengembangkan dan membangun perekonomian daerah. Nah, selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Contoh BUMD adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Perusahaan Air Minum Daerah atau PDAM, dan Perusahaan Daerah Angkutan Kota. Yang kedua, BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Nah, BUMS ini merupakan badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali, dan dikelola oleh satu atau beberapa orang. Kemudian, BUMS ini merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Berikut merupakan bentuk-bentuk dari BUMS. Pertama ada firma, kedua persekutuan komanditer, dan yang ketiga perseroan terbatas atau PT. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih. Firma ini dijalankan oleh para anggotanya dan setiap anggota dapat bertindak atas nama firma. Kemudian maju mundurnya sebuah firma ditanggung bersama dan risiko tindakan seorang anggota firma ditanggung bersama. Contoh firma adalah firma hukum. Persekutuan komanditer atau SIPI didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, pada SIPI ini terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola SIPI, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan SIPI. Selanjutnya bentuk BUMS yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas. Nah, PT ini adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Modal PT berasal dari penjualan saham, dan saham ini merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk usaha ekonomi kelompok yang ketiga, yaitu koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Berikut merupakan bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. Pertama ada koperasi konsumsi, kedua koperasi simpan pinjam, ketiga koperasi produksi,
keempat koperasi jasa, dan yang kelima koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini juga menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan sapi perah. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Dan yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, koperasi unit desa atau KUD. Nah, anak-anak, itulah pembahasan mengenai materi kita pada hari ini ya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.